Kita tidak pernah tanda tangani Federation of Malaya Agreement 1957. Tidak pernah kita sign. Kalau kita lihat, Territory number 1, Federation of Malaya. Territory number 2, Sarawak. Territory number 3, Sabah. Territory number 1 itu sama juga States of Malaya. Borneo States. Bukan States of Borneo, dia cakap Borneo States. Borneo States berarti 2. States of Malaya 1, bukan yang 13 state. Jadi 3 wilayah. The territories of the states in clause 2. Artinya wilayah. 1 wilayah Melaya, 1 wilayah Sarawak, 1 wilayah Sabah. Kau punya sovereignty lain, kau punya jurisdiction lain. So the territories of each of the state mentioned in clause 2 are the territories comprised therein immediately before Malaysia Day. Ini kita petik daripada Federal Constitution 1970 sebelum perubahan pada 1976. Pondasi Persatuan Malaysia kini tengah diguncang oleh gelombang kemarahan yang luar biasa dari warga Sabah dan Sarawak yang merasa telah diperdaya selama puluhan tahun melalui perjanjian gelap yang tidak pernah melibatkan restu rakyat secara luas. Kekecewaan ini bukan sekadar luapan emosi sesaat, melainkan akumulasi dari rasa sakit hati atas pengabaian pembangunan dan pandangan merendahkan dari warga Semenanjung yang seringkali menganggap saudara mereka di Borneo sebagai masyarakat kelas kedua yang tertinggal. Narasi persatuan yang selama ini didengungkan oleh Kuala Lumpur kini tampak seperti topeng retak, menyembunyikan kenyataan pahit bahwa sumber daya alam yang melimpah dari tanah Kalimantan telah dikuras habis hanya untuk mempercantik gedung-gedung pencakar langit di Semenanjung. Mengejutkan ketika menyadari bahwa sejarah pembentukan negara tersebut ternyata menyimpan luka mendalam mengenai klaim sepihak dan manipulasi informasi yang dilakukan oleh elit politik masa lalu untuk menyeret Sabah dan Sarawak ke dalam federasi. Generasi muda di wilayah Borneo kini mulai menyuarakan kebenaran pahit bahwa mereka tidak pernah merasa menandatangani kontrak penyerahan kedaulatan, melainkan tiba-tiba terbangun dalam sebuah ikatan yang lebih banyak memberikan kerugian daripada kesejahteraan. Ketakutan akan ancaman luar yang sengaja ditiupkan oleh Semenanjung untuk menakut-nakuti rakyat Sabah dan Sarawak kini sudah tidak mempan lagi, karena pendidikan telah membuka mata mereka bahwa janji-janji manis kemerdekaan di dalam Malaysia hanyalah sebuah ilusi yang tak kunjung menjadi nyata. Kita tidak pernah tanda tangani Federation of Malaya Agreement 1957. Tidak pernah kita sign. Kalau kita lihat, Territory number 1, Federation of Malaya. Territory number 2, Sarawak. Territory number 3, Sabah. Territory number 1 itu sama juga States of Malaya. Borneo States. Bukan States of Borneo, dia cakap Borneo States. Borneo States berarti 2. States of Malaya 1, bukan yang 13 state. Jadi 3 wilayah. The territories of the states in clause 2. Artinya wilayah. 1 wilayah Melaya, 1 wilayah Sarawak, 1 wilayah Sabah. Kau punya sovereignty lain, kau punya jurisdiction lain. So the territories of each of the state mentioned in clause 2 are the territories comprised therein immediately before Malaysia Day. Ini kita petik daripada Federal Constitution 1970 sebelum perubahan pada 1976. Ini gambar Malaysia. Now, apabila mereka tukar artikel 12 di dalam Federal Constitution, ini terjadi. Tadi ada 3 wilayah bukan? States of Malaya, Borneo States, ada 3. Dengan pindaan artikel 12 Federal Constitution pada 1976, dia jadi 1 wilayah. Wilayah Melaya. So, the whole of Malaysia now menjadi wilayah Melaya. Malaya Territory. Jadi bila dia jadi wilayah Melaya, arti dia kau punya pelantar benua itu semua termasuk di bawah Melaya. Begitu pada orang rampas beliau. So the states of the federation shall be Johor apa semua termasuk Sabah dan Sarawak. So kita diturunkan pangkat daripada satu negara kepada satu negeri di dalam Melaya. Coba pikir dengan waras. Macam mana diorang masukkan kita di dalam wilayah Melaya? Kita tidak pernah tanda tangani Federation
of Malaya Agreement 1957. Tak pernah kita sign. Tidak boleh bukan? Tahun 76, kenapa boleh tembus? Pasal Tun Mustafa sudah dijatuhkan. Bahwa selama ini kadang-kadang dalam Facebook pun orang Sabah dihina, bah. Dia bilang kamu tinggal atas popola. Kamu ini orang yang ketinggalan macam-macam. Walaupun berbagai penghinaan diterima, kami terima dengan baik. Kami tahu kelemahan kami, kekurangan kami selama ini di dalam negara ini. Kalaulah sekiranya semua hasil minyak kami yang peroleh, minyak kami boleh dapat lebih daripada 60 bilion setahun. Daripada 300-400 barrel minyak dalam setong dalam satu hari, kita akan punya uang berbilion-bilion untuk negeri Sabah. Tapi kenapa kita mundur? Bersama. Ketidakadilan dalam pembagian hasil kekayaan alam, terutama minyak dan gas, telah menjadi pemicu utama yang membuat warga Sabah dan Sarawak merasa diperas secara sistematis oleh pemerintah pusat yang rakus. Fakta bahwa 95% pendapatan dari Petronas lari ke pusat tanpa memberikan dampak signifikan bagi infrastruktur pedalaman di Kalimantan adalah sebuah bentuk eksploitasi modern yang sulit untuk dimaafkan. Bayangkan betapa marahnya rakyat ketika mengetahui bahwa uang mereka digunakan untuk membiayai fasilitas mewah di wilayah lain, sementara anak-anak di pedalaman Borneo masih harus berjuang hanya untuk mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan yang layak di atas tanah mereka yang kaya. Apabila kita menubuhkan Malaysia bersama ni, apabila Tunku Abdul Rahman, Lee Kuan Yew waktu itu yang beria, lepas tu berlaku Suruhanjaya Kobot. Yang Suruhanjaya Kobot ni adalah pada saya lah sebagai anak muda hari ni, Suruhanjaya yang penipu. Saya sebagai orang Sarawak, saya tahulah. Saya tanya banyak dalam kawasan pedalaman dahulu, saya tanya, kamu pernah tanda tangan ke perjanjian Malaysia ni dulu untuk kamu nak ambil suara majoriti nak membentuk Malaysia? Diorang kata tak tahu. Tiba-tiba dah masuk dalam Malaysia. Ni cerita orang-orang lama lah kan. Tapi tak apa, kita dah dalam Malaysia. Tapi saya nak cerita tentang isu ini semula. Apa yang berlaku apabila kita dah pun membentuk Malaysia, dalam MA 63 itu termaktublah 18 perkara untuk Sarawak, 20 perkara untuk Sabah. Dan di bawah 20 perkara ini tadi banyak lagi. Dia punya fas-fas A, B, C di bawah itu kan. Dan perkara ini panjang dan banyak. Sebab itu bila melibatkan isu minyak, Azalina Othman menyatakan tak ada dalam MA 63 sebab dia tak tahu. Dan dia tak tahu ada undang-undang pula di Sarawak. Jadi macam itulah. Jadi perkara ini bukan perkara remeh-temeh. Dan perkara ini, untuk ini saya jelaskan untuk pengetahuan am kita sebagai rakyat dan dalam bahasa paling mudah lah kan. Dalam isu ini, apabila pembentukan Malaysia itu berlaku, maka daripada segi hasil, kita nak cerita hasil. Kalau kita tengok hasil Sabah, kenapa Sabah perlu serahkan 60% ke pusat? Tujuannya untuk apa? Ini perlu dijawablah untuk mereka yang duk cerita tentang kalau tak ada penjawat awam pusat, tak ada tentera Malaysia, tak ada polis, tak ada pusat buat jalan raya, tak ada pusat nak hantar guru. Inilah dia. Kerajaan Sabah bersetuju untuk memberi 60% hasil kepada kerajaan pusat. Tengok, 60% tahu. Duit 100 bagi 60 dekat pusat. Kerajaan negeri cuma minta 40. Itu pun kerajaan pusat tak bagi sampai sekarang. Daripada tahun 1974 kerajaan pusat tak bagi tau. Nampak tak? Isu Petronas. 95% di Petronas, hasil Petronas, hasil minyak dan gas sama. Kekuatan rakyat di Sabah dan Sarawak yang kini semakin cerdik dan terorganisir telah siap untuk mengambil kembali apa yang menjadi hak mereka, terlepas dari segala upaya sabotase politik yang dilakukan pusat. Hari-hari di mana kekayaan Borneo bisa dikeruk tanpa perlawanan telah berakhir, dan saatnya bagi Indonesia untuk menyambut saudara serumpunnya dengan tangan terbuka dalam sebuah kerjasama strategis yang akan mengubah wajah Asia Tenggara selamanya.